Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 1 yang hebat? Semoga kalian semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar tema kegemaranku, subtema gemar berolahraga, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai belajar, agar dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita berdoa bersama dulu ya. Berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Selesai. Semoga apa yang menjadi doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan klik tanda lonceng ya. Agar lebih semangat, kita nyanyikan visi SDN Lakar Santri 2 dulu ya. Kita nyanyikan dengan nada naik becak. Unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, disiplin yang tinggi, peduli lingkungannya, berdasar iman takwa dan pengetahuan. Jangan lupa teknologinya. Itulah visi SDN Lakar 2. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan menyanyikan misi SDN Lakar Santri 2. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, serta menyenangkan, melaksanakan pembinaan mental, sehingga terbentuk akhlak yang mulia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, melalui pengamatan gambar dan melengkapi kalimat rumpang, siswa dapat menambahkan kosakata tentang berbagai jenis olahraga. Kita juga akan belajar memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di rumah ketika berolahraga. Selanjutnya, kita juga akan melakukan penjumlahan dua bilangan yang hasil maksimalnya 10 dengan teknik tanpa menyimpan dengan bantuan benda konkret. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut nampak anak-anak sedang bermain apa ya? Ya, tepat. Anak-anak tersebut sedang bermain kasti. Coba perhatikan bukumu juga di halaman 21. Simaklah teks bacaan berikut. Kita baca sama-sama ya. Waktu istirahat tiba, anak-anak kelas 1 bermain kasti. Bermain kasti menyenangkan. Bermain kasti juga menyehatkan. Nah, tahukah kalian, kasti merupakan salah satu jenis olahraga. Apakah olahraga itu? Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang.
tidak hanya secara jasmani, tetapi juga rohani. Sekarang perhatikan macam-macam olahraga berdasarkan gambar berikut. Gambar yang pertama. Olahraga apakah itu? Iya, sepak bola. Selanjutnya, bersepeda. Selanjutnya, berlari. Gambar berikutnya, ada anak sedang berenang. Berikutnya, ada anak sedang bermain bulu tangkis. Nah, dari gambar-gambar tersebut, kita bisa mengetahui beberapa kosakata tentang macam-macam olahraga. Ayo kita sebutkan kembali ya. Kosakata olahraga. Yang pertama, kasti, bersepeda, sepak bola, berlari, berenang, bulu tangkis. Kita sudah belajar beberapa kosakata tentang macam-macam olahraga. Selanjutnya, tahukah kalian macam-macam olahraga selain yang ada pada bukumu? Kita simak ya. Coba siapa yang tahu ini olahraga apa? Ya, voli. Berikutnya, ini dilakukan setiap hari Jumat secara bersama-sama. Iya, senam. Ini olahraga apa, ayo? Basket. Berikutnya, tenis meja. Selanjutnya, lompat tinggi. Nah, selain kosakata macam-macam olahraga yang ada di bukumu, kita juga tahu kosakata olahraga yang lainnya. Kita ulangi kembali ya kosakata yang sudah kalian pelajari. Kosakata baru, macam-macam olahraga selain yang ada di bukumu. Voli, senam, basket, tenis meja, lompat tinggi. Selanjutnya, kita akan belajar melengkapi kalimat rumpang dengan kosakata yang sudah kita pelajari tadi. Tahukah kalian apakah kalimat rumpang itu? Kalimat rumpang adalah susunan kalimat yang tidak lengkap atau ada kata yang dihilangkan. Perhatikan contoh berikut. Amin sedang ... di kolam renang. Bu Guru ulangi. Amin sedang ... di kolam renang. Bagaimana ya cara melengkapi kalimat rumpang? Perhatikan petunjuk berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Lalu, temukan topik permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, kita simak dulu. Amin sedang ... di kolam renang. Kata kuncinya adalah kata sebelum dan sesudahnya. Nah, kata sebelumnya sedang. Amin sedang. Kalau ada kata sedang berarti melakukan kegiatan. Kata kunci sesudahnya kolam renang. Apa ya yang kira-kira yang dilakukan di kolam renang? Yang terakhir, lengkapilah bagian yang rumpang tersebut dengan menghubungkan
bagian yang sebelum dan sesudah. Coba tebak, kira-kira olahraga apa yang biasanya dilakukan di kolam renang? Iya, tepat. Berenang. Amin sedang berenang di kolam renang. Setelah kita mempelajari contoh kalimat rumpang, sekarang kita berlatih ya untuk menyelesaikan kalimat rumpang. Berikut adalah kalimat rumpang yang harus dilengkapi dengan berbantu gambar. Kita selesaikan ya. Yang pertama, Benny menendang titik-titik ke dalam gawang. Kata kuncinya menendang dan ke dalam gawang. Kira-kira yang ditendang ke dalam gawang apa? Iya, bola. Selanjutnya, Siti titik-titik di taman. Perhatikan gambar, berbantu gambar. Ini gambar Siti bersepeda di taman. Selanjutnya, Lani titik-titik lebih cepat daripada kawannya. Perhatikan gambar. Lebih cepat. Kira-kira kegiatan apa yang bisa dilakukan lebih cepat? Iya, berlari. Selanjutnya, Edo bermain titik-titik bersama teman-temannya. Jika berbantu gambar, kira-kira Edo ini sedang bermain apa ya? Iya, tepat. Bermain kasti. Yang terakhir, Dayu belajar titik-titik di kolam dangkal. Di kolam Dayu belajar apa ya? Belajar berenang. Kita sudah belajar melengkapi kalimat rumpang. Sekarang perhatikan beberapa gambar berikut. Ada helm, ada raket, ada bola, ada pelindung siku dan lutut, ada sepatu sepak bola. Nah, dari gambar-gambar tersebut, kira-kira gambar tersebut itu digunakan untuk apa sih? Ya, digunakan pada saat bermain ataupun berolahraga. Kira-kira apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain ataupun berolahraga ya? Yang harus dilakukan ketika berolahraga. Yang pertama, bermain dengan jujur. Kedua, memakai alat sesuai permainan atau olahraga. Yang ketiga, mematuhi aturan permainan. Yang keempat, memakai pengaman saat berolahraga sesuai dengan aturan. Nah, kalau sudah tahu yang harus dilakukan, maka lakukanlah sesuai dengan aturan ya. Kita sudah belajar beberapa peralatan olahraga. Mari sekarang kita berlatih membilang. Perhatikan beberapa gambar berikut. Kita akan mengulang pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang membilang. Yang pertama, gambar yang pertama, kita bilang bersama-sama ya. Ada berapakah anak yang sedang bermain pada gambar yang pertama? Iya, 5. Selanjutnya, ada
berapa anak pada gambar? Ya, 7. Berikutnya, ada berapa anak yang sedang melakukan senam? 8. Berikutnya, ada berapa alat bola yang ada pada gambar? Iya, ada 6 bola. Selanjutnya yang terakhir, ada berapa banyak pemukul kasti pada gambar? Iya, 8. Kita sudah belajar membilang. Setelah belajar membilang, kita akan belajar menjumlahkan bilangan yang ada sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Amatilah gambar berikut. Udin dan teman-teman bermain kasti dengan gembira. Kasti adalah permainan berkelompok. Banyaknya pemain dalam satu kelompok ada 12 orang. Sekarang mari mengamati gambar. Anak berkaos merah ada 6 orang. Anak berkaos kuning ada 6 orang juga. Jumlah pemain kasti ada 12 orang. Dapat kita simpulkan dalam bentuk kalimat matematika. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Maka, jika dijabarkan, penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut dengan jumlah ditandai dengan tanda positif. Selanjutnya, mari berlatih penjumlahan dalam bentuk kalimat matematika berdasarkan gambar. Perhatikan gambar-gambar berikut. Berdasarkan gambar-gambar berikut, dapat ditulis kalimat matematika penjumlahan. Mari disimak bersama. Gambar yang pertama, ada anak yang berkaos olahraga merah sebanyak 1 anak dan berkaos olahraga biru sebanyak 4 anak. Jika dituliskan kalimat matematikanya, maka 1 ditambah 4 sama dengan 5. Gambar berikutnya yaitu gambar anak sedang bermain kasti. Pada gambar tersebut terdapat 4 anak berkaos orange dan 5 anak berkaos kuning. Jika dituliskan kalimat matematikanya, maka dapat ditulis 4 ditambah 5 sama dengan 9. Selanjutnya, beberapa anak sedang berkumpul. Ada 5 anak berseragam hijau dan 2 anak berseragam putih. Jika ditulis dalam kalimat matematika penjumlahan, maka kita dapat menuliskannya 2 ditambah 5 sama dengan 7. Atau dibalik, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Selanjutnya, terdapat 3 buah bola dan 3 buah alat pemukul kasti. Jika dituliskan dalam kalimat matematika, maka dapat ditulis 3 ditambah dengan 3 sama dengan 6. Selanjutnya, terdapat 4 buah topi dan 4 buah sarung tangan. Jika ditulis dalam bentuk kalimat matematika penjumlahan, maka dapat ditulis 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kita sudah belajar banyak pada kesempatan hari ini. Mulai dari belajar kosakata olahraga,
menggunakan kosakata untuk melengkapi kalimat rumpang. Kita belajar aturan dalam berolahraga, serta menjumlahkan alat-alat olahraga ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.